Halo, perkenalkan nama saya Benvenuto Desmond Marcelino Leutsoin dengan NIM 22220036. Saya akan mempresentasikan hasil tugas praktikum smart contract tentang rental property. Nah, yang pertama di sini ada config. Config berisi database PHP. Database PHP menunjukkan server database yang digunakan secara lokal. Yang kedua, berisi deploy dan rental contract. Yang pertama ada deploy contract. File ini adalah script PHP untuk melakukan deployment smart contract di jaringan blockchain lokal Ganache menggunakan library Web3 PHP untuk berinteraksi dengan blockchain dan mengambil ABI dan bytecode dari smart contract rental contract. Berikutnya ada rental contract. Rental contract. Smart contract berbasis Solidity untuk pengelolaan sewa. Menyimpan informasi pemilik atau owner, penyewa, jumlah sewa, dan deposit. Kontrak dimulai dengan status aktif dan memiliki fungsi untuk menetapkan penyewa. Berikutnya ada controllers. Yang pertama di sini ada property controller. Controllers merupakan kumpulan file sistem manajemen properti atau real estate yang menggunakan arsitektur MVC, model view controller dalam PHP. Ada property controller, menangani manajemen properti termasuk melihat daftar properti, termasuk melihat daftar properti, menambah properti baru, dan melihat detail properti. Setiap properti memiliki nama, lokasi, dan harga. Ini datanya. Yang kedua ada rent controller. Rent controller mengatur sistem penyewaan properti, memungkinkan pengguna untuk melihat daftar sewa, membuat sewa baru dengan menentukan properti, penyewa, tanggal mulai dan selesai. Yang ketiga ada smart contract controller. Fungsinya menangani pembuatan dan pengelolaan smart contract, memungkinkan untuk mendeploy kontrak baru dan melihat informasi kontrak berdasarkan alamatnya. Berikut ada tenant controller. Tenant controller berfungsi mengelola data penyewa dengan fungsi untuk melihat daftar penyewa, menambah penyewa baru dengan data, ada nama, email, dan nomor telepon. Berikutnya ada transaction controller. Fungsinya untuk mengelola transaksi dan riwayat pembayaran dalam sistem dengan kemampuan untuk melihat daftar transaksi dan riwayat pembayaran. Oke, di folder berikutnya ada models. Models adalah kumpulan file model dalam sistem manajemen properti yang menangani interaksi dengan database. Ini ada yang pertama property.php. Property.php fungsinya mengelola data properti dalam database menggunakan kombinasi MySQL dan PDO. Memiliki fungsi untuk mengambil semua properti, menambah properti baru dengan nama, lokasi, harga, dan mencari properti berdasarkan ID. Berikutnya ada rental.php. Fungsinya menangani data penyewaan properti dalam database, menyediakan fungsi untuk melihat semua data sewa, menambah sewa baru dengan properti ID, tenant ID, tanggal mulai dan selesai, dan mencari sewa berdasarkan ID.
Berikutnya ada smart contract, berfungsi untuk mengelola smart contract dengan kemampuan untuk mendeploy kontrak baru, menyimpan informasi kontrak ke database, dan mengambil informasi kontrak berdasarkan alamatnya. Berikutnya ada tenant.php, fungsinya mengatur data penyewa dalam database, memiliki fungsi untuk mendapatkan daftar semua penyewa, menambah penyewa baru dengan nama, email, dan telepon, serta mencari penyewa berdasarkan ID. Berikutnya ada transaction model. Transaction model berfungsi untuk menangani data transaksi dalam database, menyediakan fungsi untuk melihat semua transaksi, dan menambah transaksi baru dengan rental ID, jumlah tanggal, dan mencari transaksi berdasarkan ID. Oke, berikutnya, ya di sini ada public, berisi CSS, JS, dan ada indeks PHP. Di dalam CSS, berisi style CSS. Style CSS merupakan file CSS yang mengatur tampilan website dengan desain yang responsif, termasuk navbar, dengan menu drop-down warna tema gelap, dengan background hitam abu-abu, layout yang rapi dengan kontainer dan padding yang konsisten, footer yang selalu berada di bawah halaman, efek hover pada menu dan submenu. Berikutnya ada JS. Di dalam JS ada pp.js dan web3 interaction.js. Di pp.js ini ada file JavaScript sederhana yang menandai bahwa aplikasi telah siap digunakan ketika DOM selesai dimuat. Berikutnya ada web3 interaction.js, merupakan file JavaScript untuk integrasi blockchain yang menginisialisasi koneksi Web3, mengatur koneksi dengan akun blockchain, menyediakan fungsi untuk berinteraksi dengan smart contract. Berikutnya ada indeks. Nah, indeks ini yaitu halaman utama aplikasi. Ini tampilannya. Oke, berikutnya ada views. Views, data tersebut merupakan kumpulan file view.php untuk manajemen properti. Nah, di sini ada dashboard. Di dalam dashboard ada home.php. Home.php merupakan halaman dashboard yang menampilkan ringkasan statistik sistem, termasuk jumlah properti, jumlah penyewa, dan jumlah sewa yang sedang aktif. Berikutnya ada properties. Di properties berisi add php, details.php, list.php, dan save.php. Yang pertama ada add php, merupakan form untuk menambah properti baru dengan field, nama properti, lokasi, harga sewa. Form ini terhubung ke save.php untuk pemrosesan data. Berikutnya ada details. Details yaitu halaman yang menampilkan data lengkap sebuah properti, termasuk nama properti, lokasi, harga sewa, dan deskripsi properti. Berikutnya ada list PHP, halaman yang menampilkan daftar semua properti dalam bentuk tabel dengan kolom, ID properti, nama properti, lokasi, harga sewa, tombol aksi untuk melihat detail. Ini tampilannya. Berikutnya ada save.php. Save.php file untuk memproses penyimpanan data properti baru yang mencakup validasi input, pembersihan data input,
penyimpanan ke database dengan prepared statement, penanganan error dan redirect yang sesuai. Berikutnya ada rentals. Rentals merupakan form untuk membuat sewa baru yang memungkinkan pengguna memilih properti dari daftar drop-down, penyewa dari daftar drop-down, tanggal mulai sewa, dan tanggal selesai sewa. Ini tampilannya. Berikut ada details. Details.php merupakan halaman yang menampilkan detail lengkap sebuah penyewaan, nama properti, nama penyewa, tanggal mulai dan selesai, dan status sewa. Berikutnya ada list PHP. Halaman yang menampilkan daftar semua penyewaan dalam bentuk tabel dengan informasi, ID sewa, nama properti, tanggal mulai dan selesai, serta status dan aksi. Berikutnya ada smart contract berisi deploy.php dan view.php. Di deploy.php berisi form sederhana untuk mendeploy smart contract baru dengan memasukkan nama kontrak. Ini tampilannya. Berikutnya ada view.php. Adalah halaman untuk melihat detail smart contract yang sudah dideploy. Berisi nama kontrak, alamat kontrak di blockchain, serta status kontak. Berikutnya ada tenant berisi add.php, details.php, dan list.php. Yang pertama ini ada add.php, halaman untuk menambah penyewa baru dengan field nama penyewa, alamat email, nomor telepon. Form ini menggunakan validasi HTML5 dengan atribut required dan type email. Berikutnya ada details.php. Halamannya menampilkan detail lengkap seorang penyewa. Jadi ada nama penyewanya, email penyewanya, nomor telepon, dan tombol aksi untuk melihat detail. Berikutnya ada transaction. Berisi history.php dan list.php. Pertama ada history, halaman yang menampilkan riwayat pembayaran dalam bentuk tabel dengan informasi, ID pembayaran, nama penyewa, jumlah, tanggal, dan metode pembayaran yang digunakan. Berikutnya ada list.php, halaman yang menampilkan daftar semua transaksi dalam format tabel dengan informasi, ID transaksi, nama penyewa, jumlah pembayaran, tanggal, dan status transaksi. Ini tampilannya. Berikutnya ada user. User berisi add.php, list.php, dan profile.php. Yang pertama ada add.php. Halaman ini menampilkan formulir untuk menambahkan pengguna baru dengan field nama, email, dan peran. Di bagian peran bisa memilih antara admin atau user. Berikutnya ada list.php. Ini tampilannya. Halaman ini menampilkan tabel berisi daftar semua pengguna dengan informasi, ada ID, nama, email, peran, dan aksi. Tombol aksi untuk melihat profil pengguna. Berikutnya ada profile.php. Halaman ini menampilkan detail informasi seorang pengguna tertentu yang berisi nama, email, peran, dan tombol untuk kembali ke daftar pengguna. Oke, di bagian
codingannya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke hasilnya. Nah, ini adalah tampilan yang sudah jadi. Sini ada berisi dashboard. Dashboard ada home. Home berisikan ini. Jumlah properti, jumlah penyewa dan sewa aktif, tapi belum jadi. Nah, berikutnya ada overview. Properties. Tambah properti. Berikutnya ada add new property. Berisikan tambah properti baru. Ada nama properti, lokasi, harga sewa, dan simpan. Berikutnya ada property details. Berisi nama, lokasi, harga sewa, deskripsi. Tenants. Ada add new tenant. Tenant details. Isinya. Berikutnya ada rentals. Berisikan view all rentals, new rentals, rentals detail. Ini tampilannya. Tampilan new rental ada properti, penyewa, tanggal mulai, tanggal selesai, simpan. Ada rental details. Ini tampilannya. Smart contract berisi deploy kontrak, view kontrak, verify kontrak. Berisi nama kontrak, view kontrak. Tampilannya ini. Verify kontrak. Transaction. Ini tampilannya. Payment history, riwayat pembayaran. User berisi view all user, add new user, user roles. Tampilannya. Profile setting. Oke, itulah tampilan dari property rental application. Maaf kalau masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.